walaupun ngantri sampai ramai seperti apa, saya benar-benar pesan sama adik-adik, nggak usah buru-buru, nggak usah gugup, kerjanya tetap maksimal, tenang. Kalau beliau-beliaunya mau menunggu silahkan, nggak ya sabar ya bagaimana lagi. Imam Suprayogi. Ibu Imam Suprayogi. Usahanya saya kasih nama Salon and Spa Muslimah. Di sini adalah kami melayani perawatan, terdiri dari perawatan kulit wajah maupun perawatan kulit tubuh. Ditambah juga perawatan rambut. Kita khususkan untuk khusus wanita. Sejak kapan, Bu? Kalau di Pekanbaru ini saya sejak tahun 2011. Kalau saya sendiri menekuni bidang ini kalau dihitung dari mulai belajarnya tahun 86 atau 87 gitu. Awal mulanya saya perias manten. Oh, perias manten. Iya, karena sudah ya faktor U, Pak, umur ini semakin ini saya kayaknya terlalu lelah ya untuk menghandle pengantin. Itu kan suatu acara yang besar. Nah, jadi saya mundur dari perias, menekuni salonnya ini. Cukup concern di salon ini. Iya. Dan suatu usaha menurut evaluasi saya itu kalau tidak fokus tidak jadi. Jadi saya rasakan waktu itu saya fokus di pengantin, salon kita yang perawatan ini agak sedikit kalah lah Pak istilahnya. Setelah saya mundur ini, saya fokus di sini ya alhamdulillah Allah paring salon kita yang berkembang gitu. Untuk membuka usaha salon ini apa yang dipersiapkan? Nomor satu adalah ilmu. Kita harus menguasai ilmunya salon itu sendiri. Prinsip saya, kita akan menekuni bidang usaha apapun, jangan pernah sekali-sekali kita tidak punya ilmunya. Karena apa, Pak? Kalau banyak salon yang besar-besar, yang akhirnya collab, itu ownernya tidak punya ilmu salon. Hanya mengandalkan si karakter, pegawai-pegawai. Lah sementara pegawai ini kan tidak jaminan selamanya bisa ikut kita, Pak. Sewaktu-waktu nanti ditinggal atau bagaimana, ya kita tidak bisa apa-apa. Kalau misalkan kita ilmu sendiri, apalagi saya di sini adalah saya banyak otodidak juga dari segala macam ilmu yang saya pelajari, saya ramut jadikan satu. Jadi adik-adik yang bergabung dari sini benar-benar nol banget ilmu salon. Nah, tapi saya di sini mencari adalah adik-adik yang berkarakter kepribadian yang baik. Saya punya keyakinan kalau sudah mendapatkan karakter kepribadian yang baik, kita kasih ilmu apapun jatuhnya akan baik. Tapi sebaliknya, walaupun mereka mungkin punya ilmu salon yang tinggi atau yang lain, kalau karakternya itu sudah tidak baik, kita akan isi apapun jatuhnya pasti tidak akan baik juga. Dari karakter ya? Iya, dari karakter betul-betul saya mencari dari karakter. Di samping itu juga karakter ini kan tentunya awal-awal masuk ya belum sesuai dengan harapan kita. Jadi pelan-pelan karena ini saya mengusung muslimah, ya bagaimana yang di dalam ini harus solehah, harus betul-betul muslimah. Itu dengan cara saya datangkan guru ngaji. Guru ngajinya ini adalah tafsir Al-Quran dan Al-Hadis. Saya meyakini bahwa membentuk watak karakter manusia menjadi baik, menjadi kalau wanita menjadi lebih solehah, itu tidak ada yang melebihi ilmu Al-Quran dan Al-Hadis. Dengan cara itu pelan-pelan seminggu sekali, Pak, alhamdulillah adik-adik ini sekarang menjadi anak-anak yang luar biasa, berkarakter yang solehah, yang luar biasa, sopan santun yang itu sangat-sangat berdampak sekali dengan kemajuan salon kita, karena kita adalah jasa itu adalah kita pelayan. Nah, nomor satu itu Pak, karena kita melayani orang bermacam-macam orang, mungkin ribuan orang yang masuk ke kita, karakternya berbeda-beda. Nah itu di situ. Nah untuk karyawan yang
masuk dari nggak ngerti apa-apa itu dari nol tuh gimana Ibu? Berapa Itu lama? saya latih sendiri. Berapa lama bisa jadi Itu terampil itu? insya Allah membutuhkan waktu minimal 3 bulan. 3 bulan sudah bisa ya? Iya, untuk perawatan kulit, rambut maupun kulit tubuh tadi. Iya. Nah, itu tapi ya 3 bulan itu pasti awal-awalnya masuk ke yang training dulu. Training 3 bulan lagi. Nah, nanti ya tergantung pengembangan mereka juga. Tentu di sini setiap hari sambil belajar juga Pak gitu. Kalau sudah habis training kok kita butuh tenaga, ya langsung kita masukkan ke menjadi pegawai. Berapa orang sekarang tenaganya? Sekarang ini cuman 3 orang saya bantu 3. saya, Iya. 4 Cuma orang 4 dengan saya. Iya. Ibu, ya. Pegawai-pegawai kita ini kan perempuan semuanya. Iya. Nah, ini salah satu termasuk kendala saya sebagai owner di sini itu di tenaga kerja ini. Bila mana mereka menikah, tentu kan punya anak. Nah, setelah punya anak inilah Pak kebanyakan resign mengurus anak sendiri. Nah, itu saya pasti belum nanti kalau dibawa suaminya keluar kota. Udah berapa orang yang seperti itu. Sebenarnya mereka masih senang di sini, tapi ya kendalanya itu tadi dari suami, dari anaknya itu. Kendalanya itu ya? Iya, harusnya akhirnya kita kan harus melatih lagi dari nol. Dari nol lagi. Yang sulitnya lagi Pak, yaitu mencari anak-anak, adik-adik, satu tentunya yang mau kerja di bidang salon ini. Keduanya ya itulah kita mencari karakter yang baik, yang positif, membawa positif salon ini. Itu yang nggak mudah menurut saya. Bu, bisa dijelaskan Bu paket-paket ini? Oh ya, ini kemarin di bulan puasa itu Pak, di bulan puasa kita juga di bulan puasa sambil berbagi juga kita adakan paket-paket murah Pak ini. Di sini jadi kayak facial, gunting rambut, krembat hanya kita tarik 130. Terus di sini ada facial, masas tubuh, krembat hanya 185. Di sini ada facial, ada lulur, ada krembat hanya 185. Paket ya? Iya. Paket. Ini saya teruskan sampai sekarang Pak. Oh, sampai sekarang ada paket ini. Iya. Nah ke depan Bu rencananya apa Bu untuk salon ini? Ke depannya. Rencana Ibu? Oh ya. Mungkin. Ya sebagai owner saya tentunya juga terus meningkatkan apa istilahnya klien sebanyak-banyaknya. Ya tentu diawali dari pelayanan di sini. Orang yang kerja di sini itu tadi Pak perlu karakter yang ini bagus, pelayan jangan sampai sekecil apapun kita mengecewakan klien. Itu adalah ujung tombak awal usaha ini adalah di adik-adik kita yang ada di sini. Nah, tentu di sambil juga kerjanya harus betul-betul yang maksimal. Di sini walaupun ngantri sampai ramai seperti apa, saya benar-benar pesan sama adik-adik nggak usah buru-buru, nggak usah gugup, kerjanya tetap maksimal, tenang. Kalau beliau-beliaunya mau menunggu sabar ya silahkan, nggak ya sabar ya bagaimana lagi. Tapi alhamdulillah selama ini pasien kami sabar-sabar. Memang kayaknya sudah terkenal kalau di muslimah ini harus sabar. Kita di sini ada Mbak Lastri, ada Mbak Putri, ada Mbak Sesti. Lah, kadang klien ini punya apa ya chemistry sendiri sama mereka ini. Nungguin dengan sama Mbak itu aja. Oh gitu ya, ada yang seperti itu. Saya udah WA sama saya mau perawatan ini. Mbak Lastrinya ada enggak gitu. Nanti kalau ke situ maunya sama Mbak Lastri ya. Pegang satu sama Mbak Lastri aja. Jadi dari facialnya, dari krembatnya, dari spanya jadi pegang satu udah itu. Cocok lah gitu iya. kan. Iya. Dan adik-adik di sini itu apa ya Pak ya, karena sudah kita bangun, kita ciptakan rukunnya, kompaknya, kerjasamanya itu sudah terbentuk bagus. Jadi mereka ini tidak ada berebut pasien. Jadi udah ngerti lah itu yang
datang duluan awal ya pegang duluan, nanti berikutnya seperti itu. Nah, karyawan Ibu tuh dibayar per pasien apa bulanan apa Di harian sini apa? kami ada gaji pokok, ada uang makan, ada persenan dari dia kerja. Oh, jadi kalau sehari pegang 10 orang tentunya beda dengan yang hanya 5 orang gitu. Oh iya, 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 sangat tergantung kerajinan dia kerja. Jadi ada presentasinya, facial itu per orang berapa, di spa itu berapa. Saya sesuaikan berat ringannya kerja mereka sama Terpantau semua ya. Iya. Seminggu kan tadi Senin libur hanya Senin aja ya. Iya. Jadi Selasa, Rabu sampai Iya. Minggu buka. Iya. Itu dalam seminggu itu bisa berapa orang Bu yang datang ke sini? Wah, ya banyak, Pak. Seminggu tuh berapa orang? Kalau sehari misalkan kayak kemarin tuh berapa orang? Ya total. Total untuk sehari kurang lebih itu bisa 10 seminggu ya. 15. Sehari 10. Lebih kalau pas rame kan. 20 kali 6 ya seratusan lebih ya seminggu ya? Iya. Banyak Iya. ya? Iya. Dulu Pak, maaf Maksimal ya? Pak, dulu sebelum pandemi, sebelum pindah ke sini, masih di sana sebulan itu facialnya aja bisa 500 lebih orang. Itu waktu masih di rumah sebelah. Ya, waktu masih belum pandemi ya? Iya, belum. Karena kan sekarang kan banyak yang mungkin orang takut juga gitu kan. Kayaknya mungkin tidak hanya faktor dari uang ya. Ada yang masih parno kan Pak. Ya. Di sini kan tempat orang umum, masih takut-takut lah Takut nanti gitu. Padahal kita di sini COVID gitu kan. di sini kita protokol kesehatan ketat. Baru datang ya cuci tangan, harus bermasker dan lain sebagainya. Ya, ya. Dan satu lagi Ya. yang mungkin dilupakan dengan owner-owner, kita ini pekerjaannya di sini kan tidak hanya ilmu salon aja. Dari memulai membersihkan tempat dan lain sebagainya, kasar semuanya kita kan harus dalam kondisi yang bersih. Seorang owner juga harus menguasai ilmunya bagaimana caranya membersihkan lantai yang benar, membersihkan kaca, semua itu kita harus tahu ilmunya. Jadi kita bisa memberikan pelajaran kepada mereka untuk menjaga kebersihan, kenyamanan itu seperti apa. Intinya menguasai ilmunya dari 0 sampai Z, apa yang dibutuhkan di dalam salon ini.